Oke guys, podcast ke-115. Podcast kali ini mungkin saya agak teknis ya. Dan sebenarnya sebaiknya sih podcast ini saya siapin dulu skripnya, kemudian diedit. Tapi saya nggak suka mengedit-edit video, jadi apa adanya aja. Oke, pertanyaannya adalah sedang ngobrol-ngobrol sama salah satu member Remote Worker ID tentang Python, dan di sini saya mengatakan bahwasanya Python itu kekalahannya cuma satu di mobile. Tapi kalau di desktop atau di server dan di machine learning dia bagus banget. Saya nggak bisa mengatakan nomor satu ya. Itu butuh data yang lebih akurat. Tapi bagus banget. Saya nggak bisa. Kalau saya memperlihatkan popularitas Python, saya menggunakan ini PyPal, dan kita lihat di sini Python itu nomor 1, 30%. Gede banget, itu gede banget ya. Bahkan 30% berarti share-nya sama Java setengahnya. Java 2 kali lipat baru mencapai Python. Nah, tapi Python itu salahnya, kekalahannya itu sebenarnya satu aja. Dia nggak bisa berjalan di aplikasi mobile. Jadi kalau kamu pengen, sebenarnya asik banget ya kalau dengan satu bahasa kita bisa ke semua platform. Itu yang idealnya dari tahun 1995. Java itu pertama kali terkenal tahun itu tuh gara-gara ada kata-kata write once, run anywhere. Wora. Ada di sini. Write once, run anywhere. Idealnya gitu. Jadi idealnya tuh mimpinya programmer itu buat aplikasi cukup satu kode sumber, kemudian bisa dijalankan entah di OS X, Mac OS maksudnya, di Linux, di Java, bisa jalan di handphone, bisa jalan di server, bisa jalan di desktop. Itu pinginnya seperti itu programmer, kan nggak mau capek-capek. Tapi sampai sekarang itu belum terbukti. Yang premis yang pertama kali terjadi itu sebenarnya di Java. Di Java itu awal-awal sepertinya seperti itu ya. Buat satu kali bahasa pemrograman dia jalan di semua sistem operasi, itu ideal banget. Tapi ternyata sampai sekarang juga nggak seindah keinginannya seperti itu. Jadi begitu kita ngebuat di satu bahasa pemrograman, nanti bahasa kode sumber Java untuk di aplikasi lain untuk di platform lain tetap ada penyesuaian atau nggak optimal dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tetap berusaha dipecahkan oleh Google. Nah, tahun 2012 ini saya nunjukin gambarnya Guido van Rossum. Guido van Rossum itu inventor dari bahasa pemrograman Python ya. Sekarang sudah nggak aktif lagi, tapi dia tetap memegang advisor untuk keputusan-keputusan bahasa pemrograman Python. Nah, tahun 2012 Guido van Rossum itu kerjanya di Google. Nah, saat itu wah seru banget nih, berarti kalau dia kerja di Google, kemungkinan Python akan dijadikan bahasa yang utama di Google. Ternyata nggak juga ya kan. Python tetap dipakai di banyak produk-produk Google kayak Google GCP dipakai di GCP, di servernya Google, layanan servernya Google, tapi Python nggak dipakai di Android. Itu yang membuat Python itu kalah di bagian Android, di mobile. Nah, mengatakan tidak ada solusi Python di mobile itu salah juga. Python juga punya solusi untuk mobile sebenarnya. Itu Kiwi itu salah satu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman dengan Python jalan di mobile, di desktop. Tapi pengalaman saya buruk dengan Python, dengan Kiwi di tahun 2000 berapa ya, 2014 sampai 2015 saya mengajakkan 1 tahun mengerjakan aplikasi klien Australia. Dia ingin banget menggunakan Kiwi di produknya, tapi ternyata break terus. Begitu sistem operasi versi baru muncul, dia break di sistem yang sebelumnya. Jadi nggak banget. Jadi gampangannya Kiwi itu masih eksperimental saat itu ya. Sekarang saya juga saya nggak tahu apakah sudah bagus, tapi kalau kamu pingin aplikasi mobile, udah jangan pakai Python. Pakai yang entah itu React Native, entah itu Flutter, entah itu native Android,
native Java Android, that's fine. Tapi kalau jangan maksa Python jalan di mobile, itu enggak banget. Nah, saat itu harapan agar Python dipakai di Google sebagai inti Android itu ngebuat apa? Itu ngebuat kalau sekarang yang menjadi core-nya di Java, yang menjadi core-nya di Android itu kan Java. Ada juga bagian C-nya, tapi Python-nya itu nggak ada. Jadi nggak ada support Python native di Android. Itu ngebuat Python bukan solusi untuk pemrograman mobile. Padahal market share mobile dibanding desktop itu nggak bisa dibayangkan besarnya. Wah, tapi ada nggak ya? Mbak, kita lihat ada nggak gambarnya? Saya lagi pilek. Oke, aja ya. 2019. Mobile ini apa ini? Mana yang bisa kita lihat cepat aja, kita ngelihat. Ini apa? Mobile. Secara kasat mata aja nih, saya belum bisa menemukan statistiknya. Secara kasat mata, kalau kamu ngelihat aplikasi sekarang yang sifatnya mass market, yang market terbesar, pasti pasar terbesar itu adalah di mobile, nggak di desktop lagi. Sudah jarang sekali kamu ngelihat aplikasi desktop, kecuali aplikasi game itu desktop, bahkan mobile juga ada banyak ya, mobile dan juga VR. Tapi untuk yang market share mobile itu gede banget. Jadi harapan saat itu ya, saat kita tahu Guido van Rossum itu kerja di Google, wah bayangannya nih bahkan akan ada internal engine atau virtual mesinnya Python ada di Android. Ternyata tetap nggak dipakai. Nah, itu ngebuat Android itu Python itu tidak berkembang di mobile. Nah, karena sudah Google sebagai founder Android itu memutuskan menggunakan bahasa pemrogramannya sendiri, Dart. Kemudian ya sudah, dia menggunakan bahasa pemrograman baru, Dart. Tapi lihat-lihat bahasa pemrograman Dart ya sintaksnya mirip-mirip, nggak bisa bilang Python juga ya. Ya dia punya sintaks sendiri. Dia menggunakan bahasa pemrograman Dart sendiri, meninggalkan harapan menggunakan Python, kemudian menggunakan Dart, kemudian dari Dart dia menggunakan Flutter. Jadi dari Flutter itu aplikasi yang front end atau mobile untuk aplikasi handphone di Android. Nah, ini teman-teman, ini ngebuat kalau ada kalian maksa menggunakan aplikasi mobile dengan menggunakan Python, jangan. Saya pernah coba selain Kivy itu menggunakan Qt, PyQt, saat itu Qt framework. Ini juga bisa ngebangun aplikasi Android ya, Qt. Qt itu package pemrograman 25 tahunan kalau nggak salah. 25 bener nih. Qt itu 25 tahun yang lalu, dan di akhir-akhir ini dia juga punya support untuk mobile. Tapi saya pernah coba, nggak asik banget. Kenapa? Karena dia butuh ngedownload sendiri package-package dia. Jadi begitu kamu install aplikasi dengan Qt yang Android, dia perlu install dulu subsystem library-nya. Dan itu lama banget, dan nggak akan mau ada user yang mau install itu, kecuali dia memang hardcore aja. Nah, teman-teman, itu berarti Qt juga let's see. Ya intinya, aduh, nggak banget deh kalian kalau mau coba-coba pengen pusing, silakan kembangkan aplikasi Python di Android. Wah, pusing banget. Jadi karena Google tidak membuat virtual machine untuk Python, jadi ya sudah, di sini ada Java atau C, kemudian di sini PyQt itu nginstal aplikasi library-nya sendiri, kemudian baru aplikasi kita, dan itu gede banget. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya, kalau kamu pengen menguasai full stack awal sampai akhir, server Python bisa, Django, that's fine, Flash juga nggak apa-apa. Kemudian kalau pindah ke desktop, kamu benar-benar bisa menggunakan PyQt atau Wake Python, atau satu lagi apa lagi ya? Jangan Kivy deh. Ya tapi bolehlah Kivy juga bisa jadi solusi.
Nah, kemudian, tapi kalau di bagian mobile, kamu harus nyerah. Kamu nggak boleh maksa menggunakan Python, kecuali kamu benar-benar orang yang tahu apa yang kamu kembangkan, dan kamu benar-benar ingin mengembangkan subsistem untuk Python di Android. Kalau kamu benar-benar tahu apa yang kamu kembangkan. Tapi kalau kamu sekedar pengguna biasa yang menggunakan solusi yang udah jadi, jangan pernah memaksa menggunakan Python di mobile. Nyerah aja. Kenapa? Ada banyak alasan sih kenapa. Pertama sih karena kita sudah tahu Guido van Rossum kerja di Google, tapi kemudian Python nggak masuk, berarti Google nggak mau ngambil Python sebagai solusi untuk Android-nya. Nah, saya lupa. Nah, kemudian apa ya? Kalau kamu benar-benar mau mengembangkan aplikasi mobile, sudah kamu nyerah, jangan pakai Python, dan silakan gunakan produk yang sudah dipopulerkan oleh Google. Nah, teman-teman, untuk Android itu sendiri, Android awalnya itu Java, JVM. Nah, sebenarnya saya untuk Android sebagai Java itu surprise loh ya. Pernah saya itu joke di dunia computing itu adalah write once, run anywhere, itu write once, debug anywhere. Jadi di coding sekali, ternyata perlu debug di platform-platform lain. Tapi dengan Android, Java itu semakin populer, tapi tetap sulit. Java tetap sulit. Kemudian ada Kotlin. Kotlin itu mempermudah Java, tapi tetap sulit juga. Akhirnya ada Flutter. Nah, Flutter ini tebakan saya karena dia dikembangkan oleh bahasa pemrograman Dart, dan Dart itu dikembangkan oleh Google, maka peganglah Flutter sebagai solusi untuk kamu mengembangkan aplikasi mobile Android. Jadi untuk back-end kamu bisa menggunakan Python, front-end gunakanlah Flutter. Nah, ini kombinasi yang asik. Kombinasi yang kamu bisa mempunyai job yang market share-nya itu 30%. Dan dengan Flutter kamu bisa mengembangkan aplikasi yang semakin menanjak. Kalau saat ini sih Flutter itu Dart ya, masih kecil banget ya, naik tapi masih kecil banget. Kalau kamu lihat di trennya, Google trennya Flutter, kita lihat Flutter Programming Language, software ya. Oke, kita compare dengan bahasa pemrograman yang multi cross platform. Oke, coba ini software. Coba kita cari berdasarkan search term. React Native berdasarkan search term. Oke, kelihatan ya, orang lebih banyak mencari fluktuatif, tapi orang lebih banyak mencari Flutter ketimbang React Native. Kalau untuk Java Android gimana? Wah, agak sulit mencari. Coba aja. Masih kalah ya? Oke, tapi mungkin nggak terlalu bagus nih. Kalau Java itu sendiri, kemungkinan harusnya Flutter kalah. Oke, karena Java itu nggak cuma pemrograman mobile, jadi ini gabungan. Tapi kalau kita ngelihat dia Java-nya dengan Android, ini nggak akurat juga. Dia bisa mencari, ya intinya kita tahu Flutter tuh dari yang sistem itu adalah React Native, yaitu bahasa pemrograman yang cross platform. Nah, kita lihat Flutter tuh naik banget dibanding dengan React Native. Nah, oke teman-teman, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin menjadi programmer full stack, kamu bisa melupakan Python di mobile, jangan maksa, tapi nyerah aja lah menggunakan aplikasi mobile Python di mobile. Kita harus sadar diri bahwasanya Python itu sudah ditinggal oleh Google sebagai, padahal dia pernah meng-hire Guido van Rossum. Ada Mas Muhammad Indrawan, apa ya? Kalau melakukan share mobile stack Flutter di Upwork itu dibandingkan React Native besaran yang mana? Tebakan saya masih besaran React Native. Tapi kita coba lihat ya. Oke, kalau kita lihat Flutter, kemungkinan 1000-an. Coba Flutter aja ya, pasti udah update development. Sampai 1000 nggak dicoba?
Bukan sampai 1000 ya, bukan sampai 1000, 896. Kalau kita lihat React Native 896 1000 masih jauh ya, masih jauh banget. Karena itu teman-teman, dari segi job, kamu tetap masih lebih untung mempelajari React Native saat sekarang loh ya. Saat sekarang kamu masih lebih untung mempelajari React Native. Tapi kita lihat trennya tuh React Native, Flutter itu meningkat banget. Jadi secara maturitas kedewasaan juga React Native udah jauh lebih dewasa ya ketimbang Flutter. Flutter mungkin baru tahun 2019 aja. Tapi React Native sudah dari tahun berapa itu ya? Mungkin 3 tahunan. Jadi sudah stable banget. Apalagi dia digadang-gadang oleh Facebook. Dan Facebook itu besar. Cuman saya sebagai pemerhati IT lah, dari awal saya memilih teknologi, saya pasti memilih siapa yang menciptakannya. Contoh untuk Microsoft Windows. Kalau kamu mengembangkan aplikasi Microsoft Windows, tetap lebih untung kalau kamu menggunakan .NET. Itu pasti. Meskipun saya tetap mengatakan Python itu bisa jalan di Windows, tapi kalau kamu benar-benar spesifik mengembangkan aplikasi untuk Windows, gunakanlah .NET, jangan yang lain. Nah, kita tahu Android itu dikembangkan oleh Google. Maka kamu pakai aja teknologi yang sudah dipersiapkan Google. Itu pasti work. Meskipun open ya, Android itu open, tapi kita tahu juga tetap yang inventor awalnya adalah Google, diakuisisi Google. Kita tahu kalau saya disuruh memilih, saya akan memegang Flutter ketimbang React Native. Tapi ini subjektif saya, teman-teman bebas milih yang mana. Sekali lagi, belajar itu nggak ada ruginya. Kamu tetap bisa mendapat untung dengan belajar React Native, mendapat untung dengan belajar Flutter. Tapi kalau kamu pengen cepatnya dapat job, React Native. Tapi saat kamu agak slow, nggak buru-buru banget, belajar aja Flutter. Kedepannya insya Allah lebih bagus. Oke, gitu ya. Thank you dan semoga bermanfaat. Silakan di-share videonya kalau bermanfaat bagi teman-teman. Thank you. Bye.